Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu. Inilah final project aljabar linear lanjut grup 7. Dengan saya sendiri, Fahreji, kemudian teman saya Abdul Fikih, Cafan, Fatima, dan Adrian. Di sini, data Uber dari tahun 2009 hingga 2015 adalah data mengenai perusahaan taksi terbesar di dunia. Dalam proyek ini, kami berusaha untuk memprediksi tarif untuk kasus transaksi masa depan mereka, agar dapat untuk memperkirakan harga tarif dengan akurat. Pertama, kita di sini dengan cloud-nya itu mengimport the basic libraries. Apa aja itu? Pertama adalah import dari Panda, yaitu mengimport Panda sebagai untuk analisis data. Kemudian import NumPS yang digunakan untuk komputasi numerik. Kemudian ada import matplotlib itu digunakan untuk membuat visualisasi seperti grafik dan plot. Kemudian ada import Seaborn as SNS itu digunakan untuk memberikan visualisasi data yang lebih menarik dan informatif. Kemudian ada datetime yang digunakan untuk objek waktu dan tanggal. Kemudian ada SciPy import stats yang digunakan dari pustaka SciPy yang menyediakan berbagai fungsi statistik dan metode inferensi statistik. Kemudian di sini juga ada dataset yang terdiri dari beberapa kolom sebagai berikut. Lanjut, next. Lanjut di modul 2, pertama kita bakalan ngilangin nilai nol. Di sini kita cek nilai nolnya ada berapa, ternyata terdapat di dalam kolom drop off longitude dan drop off latitude. Lalu kita bakal ngilangin kedua kolom tersebut supaya nolnya itu nggak ada. Yang dimana kita ngeganti kolom nol itu dengan cara menghapusnya. Lalu kita cek lagi dan ternyata kolom nolnya udah hilang. Nah, lalu lanjut kita ke dalam Eversyn formula. Di sini berfungsi untuk menghitung jarak antara koordinat penjemputan dan penurunan menggunakan rumus Eversyn sebagai berikut. Nah, di dalam sini kita bakalan melakukan pendefinisian data frame terhadap jarak perjalanan. Untuk kodenya itu sebagai berikut. Lalu kita bakalan ngebuat scatter plot. Di sini scatter plot untuk visualisasi terhadap data yang sudah kita hilangkan nolnya. Berikut gambar scatter plotnya. Lalu ada outlier. Di sini outlier kita dapat menghilangkan perjalanan dengan jarak yang sangat besar, yang dimana merupakan outlier, serta perjalanan dengan jarak nol. Di sini bakalan dilakukan pengecekan di mana ada jarak yang nggak masuk akal dan ada jarak yang nol, itu bakalan kita hapus. Lalu lanjut. Nah, kemudian ada date and time. Nah, di sini kita bakal memisahkan tanggal dan waktu ke dalam kolom terpisah untuk lebih memudahkan pemrosesan data. Lanjut. Lalu di sini ada pick up dan drop off kolom. Di sini kita bakalan ngebuat kolom terpisah untuk membuat koordinat penjemputan dan penurunan agar lebih mudah diproses. Untuk outputnya itu sebagai berikut. Nah, lanjut kita bakalan melakukan data normalisasi. Di sini kita melakukan normalisasi dengan menggunakan teknik min-max scaling. Dan di sini buat mengubah skala dari data numerik menjadi suatu fitur dengan nilai-nilai tersebut berada dalam rentang minimal hingga maksimal dengan kode sebagai berikut. Kita compile dan lanjut ke dalam proses binning. Binning merupakan suatu proses di mana merupakan dalam kata arti pengemasan, di mana mengubah variabel numerik menjadi variabel kategorikal. Nah, di sini kita bakalan membuat lebih memahami terhadap distribusi data dan membantu dalam visualisasi. Nah, untuk kodenya itu sebagai berikut. Lalu setelah kita compile, lalu kita munculkan print data yang sudah diproses dalam modul 2. Di sini bisa terlihat bahwa datanya sudah siap untuk lanjut ke dalam modul ketiga. Oke. Oke, jadi di sini di modul ketiga ini kita bakal melakukan visualisasi data, di mana di konteks ini kita menggunakan data visualisasi untuk menemukan tren dalam variabel-variabel data. Misalnya kalau yang pertama ini kita membuat visualisasi data untuk average yearly trips. Jadi kalau untuk di codingannya ini kita bakal ngebuat daftar kosong di label no number of trips. Terus kita juga membuat daftar tahun dengan label year dan daftar warna itu di label colors. Kemudian kita bakal ngelakuin perulangan gitu, perulangan buat setiap tahun dalam rentang 2009 sampai 2015 dan di perulangan itu bakal ngitung jumlah perjalanan X pada tahun tersebut dari suatu data frame berdua. Kemudian nanti bakal ditampilin diagram batang menggunakan data tahun dan jumlah perjalanan dengan menggunakan warna-warna yang udah ditentuin.
Jadi kode ini secara singkat bakal ngitung dan nampilin rata-rata perjalanan tiap tahun dalam bentuk diagram batang. Kemudian di sini kita ada average monthly trips. Jadi sebenarnya kalau label number of trips itu sama kayak tadi juga buat nyimpan jumlah perjalanan, dan di sini bakal daftar nama bulannya itu ada di label month. Terus abis itu di sini bakal ngelakuin perulangan buat tiap bulan dari 1 sampai 12. Nah, di perulangan ini juga bakal ngitung jumlah perjalanan X pada bulan tersebut dari suatu data frame Uber 2. Terus nanti jumlah perjalanan X itu bakal ditambahin ke daftar number of trips itu. Terus nanti bakal ditampilin diagram batang menggunakan data bulan dan jumlah perjalanan dengan menggunakan warna yang udah ditentuin juga. Kemudian kalau yang ketiga ini, di sini juga sama buat number of trips, the day sama colornya, dan di sini juga bakal ada perulangan buat daily-nya, dan baru nanti di sini bakal ditampilin diagramnya. Kemudian di sini ada ride versus time. Jadi di sini ride versus time itu hubungan antara jumlah rata-rata perjalanan dalam periode waktu tertentu yang dapat digambarkan melalui analisis tren. Jadi dengan bagi waktu menjadi interval, misalnya bulanan, tahunan, kita bisa di sini kita bisa di sini kita bisa ngitung rata-rata jumlah perjalanan dalam tiap interval dan ngelihat pola perubahan dari waktu ke waktu. Oke, lanjutnya itu ada heat map. Nah, di mana heat map ini tujuannya untuk mengilustrasikan waktu dan hari mana di mana dalam seminggu orang-orang paling banyak menggunakan Uber. Kita dapat menggunakan heat map. Heat map akan menampilkan tingkat intensitas pengguna Uber berdasarkan kombinasi waktu dalam sehari dan hari dalam seminggu. Berikut kodenya. Untuk outputnya akan terlihat seperti ini. Terlihat bahwa ketika minggu pagi di sini agak kurang dalam orang menggunakan Uber, sedangkan untuk hari-hari selanjutnya ini kalau warnanya lebih terang itu orang lebih sering menggunakan Uber. Kemudian ada histogram yang menggambarkan distribusi variabel target Fairmount dalam data frame Uber 2 atau data Uber. Terlihat berikut ada kodenya. Di sini terlihat bahwa targetnya itu pada Fairmount 0,0 sampai 0,2 itu cukup tinggi dengan density hampir mendekati 10. Selanjutnya tuh ada statistik. Nah, statistik ini tuh untuk kolom Fairmount sendiri atau harga tarif dan distance atau jarak pada data frame Uber 2 dapat menggunakan modul statistik. Nah, di sini ada modul statistiknya itu kita import statistik SST. Jadi kita menggunakan statistik ini untuk menghitung mean, median, sama standar deviasi dari Fairmount yang tadi. Dan berikut adalah outputnya. Untuk distance pun sama, kita akan menghitung mean, median, dan standar deviasinya. Selanjutnya ada ANOVA nih. ANOVA ini digunakan untuk membandingkan rata-rata antara beberapa kelompok. Dalam konteks ini tujuannya adalah untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan dalam tarif Uber antar tahun yang tercakup dalam rentang 2009 hingga 2015. Nah, di sini terlihat bahwa yang dalam kode berikut tuh mencari p-value sama f-value-nya. Di sini terlihat bahwa p-value-nya itu f-value-nya tuh 557,7 sekian. Yang terakhir itu ada correlation matrix, di mana matriks korelasi ini untuk menemukan dua variabel yang memiliki ketergantungan terbesar satu sama lain. Nah, kita bisa lihat dari horizontal dan vertikalnya ini bahwa ketika Fairmount sama Fairmount tuh dia satu karena dia sama, kemudian kalau sama pick up longitude sama drop off-nya tuh bakal berbeda gitu. Intinya dia bakal mencari ketergantungan terbesarnya. Terlihat dari sini warnanya tuh yang hijau lebih terang gitu. Oke, selanjutnya akan lanjut ke modul 4. Oke, lanjut untuk modul 4. Nah, modul 4 itu adalah standarisasi. Jadi, gunanya itu untuk mengubah variabel dalam dataset ke dalam skala yang sama. Nah, kalau lihat tuh di bawah tuh kan ada kode. Kodenya itu nanti kita bakal ngelakuin standarisasi antara variabel X dan Y. Nah, selanjutnya itu ada splitting the dataset. Jadi, kita melakukan pemisahan terhadap model prediksi. Jadi, ini jadi nanti tuh kita bakal import antar dataset, kemudian kita bakal ngelakuin splitting datasetnya. Dan juga ada simple linear regression. Nah, pada ini tuh kita ini sih
melatih linear sederhana menggunakan training dataset. Jadi variabel dari independen sama jarak akan dipisahkan dari data training set. Nah, di kodenya ini kita bakal ngimport inline regression, terus kita bakal nge-print si training set sama set score-nya gitu. Nah, selanjutnya ada nilai hasil versi prediksi. Jadi kita bakal nge-print nilai hasil prediksinya, terus juga ada cross checking. Jadi di akurasi checking ini kita bakal ngelakuin nge-print nilai absolute error, terus juga ada MAE dan MRSE dan lain-lain. Nah, selanjutnya tuh ketika tadi kita udah ngelakuin semuanya, kita bakal ngelakuin plotting di graph. Jadi kita bakal nge-plotting si grafnya itu. Jadi kita bakal nge-print intercept dan koefisiennya. Nah, di simple graph ini kita akan menampilkan garis regresi linear terhadap set data dan uji secara berdampingan. Nah, ini ada hasil dari simple graph-nya. Kemudian tuh ada multiple linear regression. Nah, fungsinya ini untuk mengukur hubungan antara satu variabel dependen dan dua variabel atau lebih independen kayak gitu. Nah, ini kayak tadi aja kita bakal standarisasi, terus juga ada checking nilai akurasinya, ada splitting dataset, dan juga ada melakukan multiple linear regression. Nah, di akhir tuh kita bakal nge-print sih 3D plot. Jadi ada outputnya di 3D plot of Fairmont against distance and year. Mungkin segitu aja presentasi berakhir kita. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.